Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun sahur belum? Ya, ini menemani sahur lagi ya. Jadi sebetulnya ini servisan saya 2 hari yang lalu ya. Dan ini saya tidak ada niatan mengupload karena ya yang saya terima servisannya tuh HP-HP jadul ya. Jadi kadang saya berpikir saya upload tidak, tetapi ya ini mumpung untuk menemani sobat semua, menemani sahur, jadi saya upload lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tapi kalau saya dapat servisan Android ya pasti saya akan share ya. Ya doakan ya guys supaya dapat yang mending. Oke, ini kasusnya Nokia 105 ini milik Juragan Nanas ya. Jadi masnya ini yang punya HP ini sudah bawa HP-nya itu servis ke tempat lain, tapi divonis bilangnya CPU ya, lalu dikembalikan. Ya ini saya coba dengan baterai juga tidak ada respon ya. Biasanya sih memang begitu, kalau CPU itu dia memang mati total dan tidak ada power sama sekali ya. Ya, sekarang kita akan eksekusi ya, bagaimana cara mengganti CPU di HP Nokia. Ini metodenya itu berlaku untuk di Nokia seri-seri jadul ya, untuk penggantian CPU. Sebelumnya copot dulu penutup kalengnya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya guys kalau saya itu menyuguhkan servisan yang jadul-jadul seperti ini ya, karena kegiatan saya itu ya seperti inilah, kadang dapat servisan yang model HP-HP jadul. Oke, ini saya akan lakukan bukan penggantian, tapi saya akan coba rehot. Kalau di rehot nanti juga tidak berhasil ya saya akan cetak ulang. Ya ini saya rehot dulu ya dengan setelan angin 3 lalu panasnya 3,5. Ditembak blower sambil digoyang dengan pinset ya sedikit gitu. Jadi proses rehot itu biasanya bisa menyembuhkan ya, namun juga kadang belum tentu. Jadi yang perlu dilakukan ya rehot dulu ya untuk tahapan awal. Jika rehot ini tidak berhasil ya kita akan rebal. Rebal itu artinya di mana kita akan cetak kaki IC-nya. Jadi kita cetak ulang ya kaki yang ada di IC. Oke, ini sudah dirasa dingin, lalu saya pasang kembali. Lalu saya coba nyalakan. Oke, masih belum ada respon ya. Jadi ini untuk memastikan saya coba cek dengan power supply. Saya tekan tombol power dan saya lihat power supply tidak ada gerakan jarum ya di ampernya. Ya ini pemiliknya adalah Juragan Nanas dan beliau ini pokoknya memohon sekali ya supaya HP ini bisa nyala kembali karena ada data penting di dalam HP ini, sehingga dia sudah datang ke beberapa counter dan ya di cancel ya. Jadi kalau CPU itu kadang memang 50-50 ya, kadang bisa berhasil kadang juga tidak ya. Oke, ini saya langsung saja lakukan pencopotan seperti ini. Nah, ini sudah saya copot dengan setelan angin dan panasnya sama ya. Di saat rehot tadi angin 3 lalu panasnya 3,5 hingga 4. Ya ini sudah tercopot untuk CPU nya.
Setelah dicopot, lalu solder ulang kaki-kakinya yang ada di mesin ya. Tujuannya agar kita bisa meratakan kembali kaki pinnya. Ya, tinggal dimainkan dengan solder seperti ini. Jadi pastikan kaki itu jangan sampai ada yang ngeground ya atau gabung. Oke, kita lalu tambahin flux di CPU-nya. Lalu saya akan tambahin lagi dengan cara menyolder ya supaya rata. Ya, jadi diratakan dengan solder seperti ini ya. Karena kita akan cetak kaki IC di plat BGA supaya dia tidak jinjung ya. Jinjung itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh, supaya rata lah. Jadi tidak tinggi sebelah tinggi, sebelah enggak gitu. Oke, setelah itu lalu bersihkan ya dengan thinner seperti ini. Ya, ini sudah bersih dan saya siapkan plat BGA ya untuk nyetak kaki IC. Saya gunakan yang universal. Nah, saya ambil ini cetakannya yang pas ya, disesuaikan dengan kakinya. Jika dia tuh terkunci saat kita masukkan ke lubang, artinya itu berarti sudah pas dan cocok ya. Oke, ambil tisu lalu paskan kembali dan ambil solasi biar nanti tidak goyang ya saat kita tekan. Nah, solasi kertas seperti ini. Lalu tekan di tisu. Tisu kita lipat ya. Lalu tambahkan semennya. Tambahkan timah pasta ya. Kayak ngaduk semen lah. Nah, seperti ini. Jadi metode cetak kaki IC ini sama aja ya. Baik MMC, IC power, ataupun IC yang lain, metodenya sama. Ya, setelah dirasa sudah kita kasihkan timah pasta ataupun semennya, ya tinggal ditembak blower. Nah, untuk blowernya ini setelan anginnya itu 2,5, lalu panasnya 2,5 ya. Jangan terlalu panas. Tembak hingga dia tuh mendidih dan membentuk kakinya ya. Dia membentuk bola-bola atau BGA ya. Istilahnya apa itu? Jadi kakinya sampai dia muncul ya. Setelah dia kena panas, dirasa dia sudah membentuk ya, lepaskan blowernya. Lalu tunggu beberapa langsung kita bersihkan ya, kurang lebih 1 menitan ya. Nah, ini jadi kita tinggal bersihkan ya, karena ini cetakan universal jadi meluber kemana-mana untuk sisa-sisa dari timah pasta. Jadi kita harus pisahkan. Lalu kita bersihkan lagi dengan thinner. Oke, ini sudah saya bersihkan dengan thinner. Nah, ini penampakannya ya. Jadi sudah terbentuk bola-bola di kaki IC-nya. Lalu tinggal siap untuk dipasang. Jangan sampai terbalik di mana titik ukurnya atau titik pasangnya. Kalau ini titiknya sebelah kanan bawah untuk di HP ini. Untuk metode pemasangan cetak kaki IC ini berlaku untuk di HP apapun ya, khususnya di IC.
Dan ini biasa disebut dengan teknik rebal. Rebal itu mencetak kaki ulang dan memasangkan kembali. Bila ini masih belum work atau nggak berhasil, ya berarti harus ganti CPU-nya. Bila ganti CPU, ya berarti datanya sudah hilang, karena ini pemilik menginginkan bagaimanapun caranya kalau HP ini sudah bisa hidup kembali, datanya masih ada, cuan. Cuan ki opo yo? Ya, cuan ki yo cair lah. Saya juga tidak begitu paham ya. Itu bahasanya sahabat saya ini sering menyebutkan cuan. Ya, ini sama setelan pemasangannya itu dengan pencopotan, yaitu anginnya 3, lalu panasnya sekitar 3,5 hingga 4. Namun tetap ya, sesuaikan kondisi blower masing-masing, karena panas blower ini kan berbeda-beda ya. Beda merek itu kadang beda panas juga. Bagaimana cara kita itu memahami kinerja blower kita, ya kita sering berlatih ya. Dengan sering berlatih, ngangkat IC, pasang IC, itu akan terbiasa nantinya, dan kita tahu selahnya di mana, panasnya seberapa. Ya ini setelah beberapa, ya semenit lah nunggu dia itu dingin, ya tinggal dibersihkan ya. Jadi sisa fluknya. Dan untuk CPU ini kalau ganti agak susah ya, karena spare partnya nggak ada. Kalaupun ada di toko spare part itu untuk Nokia yang jadul ini kadang juga nggak tersedia. Jadi ya kalaupun ini nggak berhasil ya apa daya ya, yang penting kita sudah berusaha, berarti memang harus ganti CPU. Sebetulnya pemilik ini tidak menginginkan kembali ya, dia hanya ingin datanya itu di saya nggak tahu data yang mana, tapi yang pasti ada data pentingnya ya, mungkin kontak-kontak pelanggan ataupun apa, kemungkinan ya, karena yang punya ini kan Juragan Nanas. Jadi di daerah saya ini kan ada perkebunan nanas juga ya, dan biasanya itu justru juragan tuh HP-nya model seperti ini, karena mungkin yang dia rasa itu kan HP ini fleksibel ya, simple dan gampang digunakan. Wah, cerita terus sampai lupa ini. Belum saya pasang buat tombolnya. Tombol keypadnya kan ada pengancingnya ya. Wah, sampai lupa. Oke, ini saya pasang. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Kalaupun berhasil itu yang penting datanya yang ingin dicapai. Walah, berhasil guys, tapi blank putih. Coba lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wah, masukkan SIM. Oke guys, jadi ini sudah nyala, dan ini memang sebaiknya apa kebutuhan yang punya ini harus segera ya, karena ini masih bisa untuk dilacak kontak ataupun datanya ya. Oke, saya coba cas dan berhasil. Ya, oke. Siap untuk diberikan sama yang punya. Ya, ini yang punya ini ya. Dan beliau sudah datang mau ngambil HP-nya. Dan cerita-cerita lah ya, banyak cerita ya tentang corona dan tentang kenapa HP-nya kok penting sekali, rupanya banyak kontak pelanggan ya, dia cerita. Dan saya pun dapat bonus cair. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya atas supportnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.